warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami di dalam video ini dengan judul materi Teknologi Iradiasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Afwa Hayuning Tias, SPI, MSc. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai definisi, prinsip, jenis, dan hasil penelitian artikel mengenai teknologi iradiasi. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai definisi. Apa sih definisi teknologi iradiasi itu? Singkatnya, teknologi iradiasi adalah salah satu teknik pengawetan yang menggunakan energi radiasi ionisasi seperti sinar gamma, sinar X, dan berkas elektron. Tujuannya adalah untuk membunuh dan menghambat cemaran biologis seperti bakteri, virus, jamur, serta serangga yang dapat merusak bahan pangan. Iradiasi juga dapat mencegah penuaan bahan yang disebabkan oleh faktor internal bahan pangan tersebut dan juga untuk mempertahankan kesegarannya. Sehingga teknologi iradiasi menjadi salah satu metode pengawetan bahan pangan yang efektif tanpa memerlukan suhu tinggi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip iradiasi. Jadi, prinsip iradiasi makanan adalah eksitasi, ionisasi, dan perubahan komponen makanan ketika sumber radiasi menyentuh makanan. Nah, ketika sumber radiasi tersebut menyentuh makanan, maka terjadilah perubahan seperti menghambat pertumbuhan dan reproduksi mikroba terhadap makanan tersebut. Jadi, eksitasi adalah peristiwa di mana sel hidup menjadi sensitif terhadap kondisi eksternal. Sedangkan ionisasi adalah proses di mana makromolekul dipecah menjadi radikal bebas. Kemudian, perubahan pada komponen sel hidup akan menghambat sintesis DNA sehingga mengganggu perbelahan sel mikroba dan efek biologis lainnya. Efek ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba dalam makanan sehingga makanan tersebut mengalami keamanan pangan, perpanjangan masa simpan, serta pencegahan investasi hama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari iradiasi pangan. Jenis radiasi yang digunakan untuk iradiasi pangan adalah radiasi yang berenergi tinggi yang disebut dengan radiasi pion karena menyebabkan ionisasi pada materi yang dilalui. Iradiasi pangan dengan radiasi pion dapat menyebabkan terjadinya ionisasi yaitu pelepasan sebuah elektron, disosiasi yaitu pelepasan suatu atom hidrogen, atau eksitasi yaitu perpindahan elektron dari lintasan dalam ke lintasan luar. Sumber radiasi pion terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma dipancarkan dari inti atom yang tidak stabil seperti kobalt 60 dan cesium 137. Cara kerja sinar gamma memiliki daya tembus yang tinggi dan dapat mensterilkan makanan dengan menghancurkan mikroorganisme. Keuntungannya efektif dalam mensterilkan makanan dan memperpanjang masa simpan. Kerugiannya yaitu membutuhkan fasilitas khusus dan sumber radian yang terkontrol. Dan yang kedua yaitu sinar X. Dihasilkan oleh mesin yang mempercepat elektron ke energi tinggi. Cara kerja sinar X memiliki daya tembus yang lebih rendah daripada sinar gamma, tetapi masih efektif dalam menghancurkan mikroorganisme. Keuntungannya yaitu lebih mudah dikendalikan dan lebih aman daripada sinar gamma. Kerugiannya yaitu membutuhkan mesin khusus dan biaya operasional yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu iradiasi elektron. Dihasilkan oleh mesin akselerator elektron. Cara kerja elektron memiliki daya tembus yang lebih rendah daripada sinar gamma dan sinar X, tapi efektif dalam mencegah mikroorganisme pada permukaan makanan. Keuntungannya lebih aman dan lebih mudah dikendalikan daripada sinar gamma dan sinar X. Kerugiannya yaitu hanya efektif untuk mendominasi permukaan makanan. Berikut jenis iradiasi berdasarkan dosisnya. Yang pertama, dosis rendah, sebesar 0-1 kg. Dosis ini digunakan untuk menghambat pertunasan, membasmi serangga, dan mengendalikan karantina pada buah dan sayur segar.
Yang kedua, dosis sedang, sebesar 1 kg sampai 10 kg. Dosis ini digunakan untuk beberapa hal, yaitu untuk memperpanjang masa simpan pada beberapa buah dan sayur segar, mengurangi jumlah mikroba pada beberapa serelia dan biji-bijian, membasmi mikroorganisme patogen tertentu pada makanan laut segar, unggas, dan daging lainnya, serta mengurangi mikroorganisme patogen pada buah kering, rempah-rempah, dan produk herbal. Yang ketiga, dosis tinggi. Dosis ini lebih besar dari 10 kg. Dosis ini digunakan untuk sterilisasi dan membasmi mikroba patogen, termasuk mikroba dengan spora. Dosis ini juga digunakan untuk memperpanjang masa simpan pada produk makanan siap saji yang berbahan dasar hewan. Nah, ada beberapa hasil dari penelitian jurnal yang kami ambil, yaitu iradiasi dapat mengakibatkan terjadinya iradiolisis pada molekul air yang ada di dalam maupun di luar sel, sehingga mengakibatkan terbentuknya molekul radikal bebas. Iradiasi gamma dengan dosis 1 kGy dapat memperpanjang masa simpan ikan tuna hingga 14 hari. Iradiasi gamma tidak berpengaruh signifikan terhadap kandungan protein dan lemak ikan tuna. Dan yang selanjutnya, iradiasi gamma dapat menyebabkan penurunan kadar air di ikan tuna. Nah, baik, berikut ini adalah kesimpulan pengaruh iradiasi gamma dan lama penyimpanan dingin terhadap sifat-sifat filet ikan tiara. Nah, kesimpulannya ialah iradiasi gamma dapat menjadikan teknologi yang efektif untuk memperpanjang masa simpan ikan tuna tanpa harus menurunkan kualitas protein dan lemak. Namun perlu diperhatikan, iradiasi gamma juga dapat menyebabkan penurunan kadar air ikan tuna.